Pernahkah Anda berpikir sebelum tidur, besok adalah hari di mana aku berubah? Besok aku akan bangun pagi-pagi sekali. Saya makan sarapan yang sehat, pergi lari pagi, dan hirup udara segar. Besok adalah saya akan menjadi orang seperti dulu. Aku ingin menjadi dia versi terbaik dari diriku. Ya, kami tahu bahwa perubahan tidak mudah. Anda harus memperkenalkan beberapa kebiasaan ke dalam hidup Anda yang pada gilirannya akan menghasilkan akhir menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Anda juga harus menghentikan beberapa kebiasaan yang mungkin menghalangi Anda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bentuklah kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Kebanyakan orang akan memberitahu Anda itu membutuhkan waktu tepat 21 hari bagi seseorang untuk membentuk suatu kebiasaan atau menyingkirkan yang lain. Aku ingat suatu saat di SMA ketika guru saya memberitahu saya bagi saya itu diperlukan tepatnya 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Lalu saya berpikir, ini adalah kesempatan saya untuk berkomitmen rapikan kasur. Saya pikir begitu dalam 21 hari ke depan, bukannya bangun setiap hari dan berteriak, "Ma, tolong jangan lupa bereskan tempat tidurku hari ini." Saya pikir saya akan melakukannya sendiri, hari demi hari. Setiap pagi lebih awal, pukul 6 pagi, bahkan dalam beberapa hari siapa yang bangun terlambat, saya bangun setiap pagi dan merapikan tempat tidur. Tentu saja aku benci setiap detiknya. Pada hari ke-22, saya membuka mata saya. Hal pertama yang saya lakukan saat itu, aku bilang, "Ma, tolong jangan lupa untuk membereskan tempat tidurku." Saya berhenti. Tentu saja itu sudah diduga. Lalu saya berpikir, oke, mungkin akan ada banyak hal sedikit lebih buruk dalam hidupku dari terus merapikan tempat tidurku. Umumnya, saya tidak melebih-lebihkan. Jika Anda mengatakan itu teorinya 21 hari ini, itu adalah legenda yang paling terkenal dalam dunia pengembangan diri. Mari kita gali lebih dalam teori kita untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasan penyebarannya dalam buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Ali bedah plastik pada tahun 1950-an, dia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya, dalam operasi hidung, dia melihat pasien itu sedang minum obat tepatnya 21 hari untuk membiasakan diri melihat bentuk hidung barunya. Dia juga memperhatikan pasien itu jika salah satu lengan atau kakinya diamputasi, dia mengakui perasaan anggota tubuh barunya. Tepat 21 hari kemudian, sebelum mulai membiasakannya mengenai kasus-kasus baru mereka. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal pada waktu itu. Lebih dari 30 juta eksemplar terjual. Dan di sini kontradiksi mulai terlihat. Orang-orang mulai mempercayai teori ini suatu hal yang logis. Apa alasannya? Pertama, nomor 21 ini dianggap jangka waktu yang singkat. Namun hal ini membawa beberapa godaan yang berarti bahwa Anda bisa melakukan sesuatu. Kedua, angka 21 juga panjang, cukup untuk bisa dipercaya. Tantangannya yang sulit, namun hal itu bukan tidak mungkin. Maksudku, siapa yang tidak mencintai untuk mengubah seluruh hidupnya hanya dalam 21 hari? Tidakkah kamu suka untuk mulai bangun lebih awal setiap hari? Apakah kamu tidak suka memulai dalam memasak resep sehat? Tidakkah Anda ingin mulai bereksperimen minum jus smoothie? Dan semua ini dalam waktu kurang dari 1 bulan.
Anda menciptakan hal yang mustahil dalam sekejap mata. Jadi, apakah ini benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu ini kedengarannya sangat menarik. Sebenarnya ada beberapa faktor Anda harus mempertimbangkannya. Untuk dapat memperkirakan waktu, itu akan memakan waktu untuk membentuk kebiasaan baru atau untuk menghilangkan kebiasaan lama yang beracun. Pertama, itu adalah kompleksitas tujuan Anda. Jika Anda memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari yang biasanya dianggap sederhana, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Balikkan jika Anda ingin menerima pada olahraga yang kompleks seperti memukul bola tenis. Kedua, hal ini mempengaruhi keberlangsungan perilaku tentang kecepatan akuisisi. Perilaku berulang selama 3 menit sehari beda dengan pengulangan teman saya untuk perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi saya hanya ingin memperjelas beberapa hal itu akan makan waktu berapa lama untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Apakah ada penelitian yang dapat diandalkan? Bisakah kita mengandalkannya? Jawabannya ya. Ada penelitian yang berlaku oleh psikolog Philip Lilly berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Terbentuk. Penelitian ini diikuti 96 orang, lebih dari 12 minggu. Setiap orang memiliki kebiasaan baru, dibutuhkan waktu 12 minggu untuk mengerjakannya. Misalnya, minum 3 gelas air sebelum makan siang atau jogging selama 15 menit setelah makan malam. Data dianalisis setelah 12 minggu untuk menentukan metode yang optimal untuk menghentikan kebiasaan lama dan mulailah secara tidak sadar menerapkan kebiasaan baru. Setelah 12 minggu ditemukan bahwa inilah masalahnya, butuh waktu sekitar 2 hingga 8 bulan hingga tugas ini menjadi kebiasaan. 66 hari tepatnya. Perbedaan waktu sudah menjadi kebiasaan bagi kami. Hal ini disebabkan oleh sebagian besarnya untuk tugas itu sendiri pada orang-orang dan keadaan mereka. Di mana ada yang mampu bangun kebiasaan ini dalam 18 hari, sementara yang lain mengambilnya 254 hari. Oleh karena itu, menurut psikiater Lilly, jika Anda ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau untuk menghilangkan kebiasaan lama, mungkin diperlukan waktu 2 hingga 8 bulan. Dan bukan hanya 21 hari. Guys, entah itu 2 bulan, 3 bulan, tahun, 2 tahun, sebenarnya itu tidak masalah berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Sama pentingnya dengan mulai membentuk kebiasaan, Anda harus memulainya hari ini. Dan begitu Anda mulai, pastikan untuk menjaganya, melanjutkan kebiasaan barumu. Jadikan itu bagian dari jadwal Anda. Style pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung untuk diri Anda sendiri. Dan yang paling penting, kamu tidak harus menjadi sempurna. Tidak ada salahnya melakukan kesalahan sekali atau 2 kali, bukan karena kesalahan ini efek jangka panjang pada perilaku Anda. Nyatanya, saya akan memberi Anda cukup waktu dan agar tidak terburu-buru. Anda harus memberi diri Anda cukup waktu, jangan terburu-buru menjadi versi terbaik. Jika Anda ingin menjadi orang yang lebih baik, Anda harus mematuhi rezim dan bangun prosesnya. Cara ini Anda akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan kecil daripada terburu-buru dan bentrok dalam hal-hal sulit. Perubahan tidak selalu mudah dan itu tidak selalu sederhana. Namun dengan perhatian terus-menerus Anda dapat membentuk kembali kebiasaan apapun. Jika Anda benar-benar menginginkan seperti ini, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Bangunlah hari ini dan mulailah mengerjakannya. Saya berjanji Anda semua akan mencapai tujuannya. Terima kasih.